Bagaimana kesehatan? Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya persilakan kepada satu orang untuk memimpin kita dalam doa bersama. Silakan. Teman-teman sebelum kita berada di amin. Terima kasih Dr. Dina. Silakan kembali. Ya, Ibu akan absen jika ada yang lupa atau sakit, minta tolong ketua kelas untuk menyampaikannya. Prince Iba, Ice Iba, Bapak Iba. Ya, ada satu siswa yang tidak datang ya, karena sakit. Kita doakan bersama-sama supaya dia cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita di sini untuk belajar sama-sama. Oke, perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pagi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pasar modal. Yang kedua, siswa menganalisis peran pasar modal dalam menggunakan teori ekonomi nasional. Yang ketiga, mengidentifikasi instrumen investasi di pasar modal, saham, obligasi, reksadana. Oke, sebelum Ibu kasih lihat video, Ibu akan tanya, apakah kalian masih mengingat materi kita yang lalu tentang apa? Mungkin masih ada yang ingat? Silakan nanti lulus. Pengertian lembaga keuangan, dua jenis lembaga keuangan. Yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian lembaga keuangan. Yang kedua ada jenis-jenis lembaga keuangan. Yang ketiga ada peran lembaga keuangan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada contoh peran lembaga keuangan. Oke, Ibu akan putar video. Kalian harus perhatikan. Nanti Ibu akan bagi dalam kelompok. Jadi kalian perhatikan dulu. Dulu, ayah sempat titip pesan, persiapin kebutuhan dana masa depan kamu dari sekarang ya. Kebutuhan dana masa depan pasti lebih tinggi sih dibanding sebelumnya. Biar dana itu terpenuhi, aku persiapin dengan investasi, mirip kayak nabung. Jadi dana itu bekerja buat aku. Investasi yang lagi banget sih, investasi pasar modal. Di sini yang diperjualbelikan berupa jenis-jenis investasi keuangan di luar produk perbankan. Jadi bukan kayak deposito ya. Produk keuangan yang ditransaksikannya antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Apa sih perbedaan produk keuangan pasar modal dengan deposito? Yuk cek perbedaannya. Satu, jenis. Deposito berupa penempatan dana di bank. Sedangkan pasar modal, obligasi berupa surat utang dari perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham berupa surat bukti kepemilikan atas satu perusahaan, dan reksadana mencakup ketiga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. 2. Hasil. Hasil dari deposito berupa bunga bank, sementara hasil obligasi berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Hasil saham berupa sebagian kenaikan harga saham hingga pembagian keuntungan perusahaan atau dividen, dan hasil reksadana berupa gabungan dari 3 instrumen. Terakhir, resiko dari reksadana tergantung jenis reksadana yang dipilih. Memang ada risiko investasi di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito, dan dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan di pasar modal memang pas untuk investasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Karena tujuanku berinvestasi jangka panjang, aku merasa cukup banget investasi di pasar modal buat persiapin dana masa depan. Ya, video tadi kita kaitkan dengan kita punya materi pagi ini, yaitu pasar modal sebagai penggerak ekonomi. Kita lihat buku cetak masing-masing. Di situ ada pasar modal bertindak sebagai jembatan antara dua pihak. Pihak apa itu?
Kelompok itu ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Ibu bagi dalam kelompok. Dalam kelompok ini kalian harus kerja sama. Jadi itu sudah bagi kalian dalam kelompok. Tidak boleh ada yang main-main, tidak boleh ada yang duduk saja, tapi harus ada kekompakan. Ya, perhatikan di sini, yang di sana tidak perlu perhatikan. Di sini nanti kalian ada isi nama-nama kelompok. Kalian siapkan mana yang ketua, mana yang sekretaris. Oke? Lalu kalian akan menjawab soal-soal. Jawablah soal itu dengan tepat, dengan benar. Jadi kalian harus pahami dia punya soal baru kalian bisa menjawab. Kalau ada kesulitan nanti tanyakan sama ibu ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ya, Yunus, lihat buku cetak. Dia mengatakan apa masalah dari kasus tersebut. Oke, membantu misalnya dari jawaban. Ibu, Ya, sebenarnya kelompok 2 mengenal disebutkan di sini tentang apa ini? Ya, tabel solusi. Oke. Nah, tabel solusi di sini ada dalam bentuk tabel ya. Di sini ada instrumen, persentase, nominal, alasan kalian memilih. Di sini ada saham, reksadana dan obligasi. Saham itu persentasenya berapa, nominalnya berapa. Lalu kenapa kalian memilih alasan pemilihan itu? Ini lagi sama dengan reksadana dan obligasi. Kalian tinggal isi, kalian pahami dulu. Ingat? Atau yang kasih salah. Bisa? Oke, lanjutkan. Ya, kesulitannya di mana? Sini. Ya. Nah, di sini ada di kelompok. Tujuannya itu ada di sini. Yang bagian air dan dari sini lembaga apa yang masih pasang modal di sini di Indonesia. Yang B tadi menunjukkan keuntungan apa dan keuntungan itu masuk akal dalam dunia pasar modal. Kalian harus bisa menjelaskan. Yang bagian ketiga ada mekanisme. Apa perbedaan cara mendapatkan uang di sana dengan cara mencari anggota baru seperti di kasus di atas. Ini kasus atau yang tadi misalnya ada di kalian baca dulu, kalian bisa isi soal-soal yang ada di sini. Bisa? Oke, silakan. Gimana apa Mas? Ya. Jika ada yang lagi kesulitan, bisa tanya sama ibu akan bantu. Ingat ya. Ya, jawabannya itu kalian tulis masing-masing supaya semua nanti kalian bisa kerja di selanjutnya. Ya. Oke. Ini kelompok 2 gimana? Ya, tulis. Apa kalian sudah selesai? Sudah? Oke. Ya, ibu akan berikan kesempatan kepada kelompok siapa yang duluan? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja yang masing-masing di depan. Ya, ini persilakan. Ya, untuk kelompok 2
Jawaban pasar modal. Pasar modal resmi di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, transaksi saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia yang disebut BEI yang memiliki aturan jelas dan transparan. Kedua, logika keuntungan. Apa janji keuntungan 20% per minggu itu masuk akal dalam dunia pasar modal? Jelaskan. Jawaban: janji keuntungan 20% per minggu tidak masuk akal dalam dunia pasar modal. Dalam investasi yang legal, keuntungan bersifat fluktuatif, naik turun, dan selalu disertai risiko. Jika ada yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko, itu merupakan ciri kuat investasi ilegal atau bodong. Demikian hasil diskusi kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, persilakan. Tidak ada jawaban siapapun. Ya, tadi kelompok 1 mungkin ada melontarkan pertanyaan atau tanggapan. Mungkin kelompok 2 ingin menanggapi kelompok diskusi kelompok 1 atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Apakah ada tanggapannya? Tidak ada, sudah bagus kan? Sudah puas? Oke. Dari kelompok 2 ada yang bilang sudah bagus, tidak ada tanggapannya. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, apa sudah dalam bentuk kelompok tadi ya. Sekarang ibu akan tanya, mungkin dari kalian ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari pasar modal. Silakan, mungkin dari kalian ada. Silakan. Pasar modal adalah berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dan Ya, itu adalah pengertian pasar modal. Dia berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Jadi kesimpulan kita di materi ini adalah pasar modal berfungsi sebagai apa? Penghubung perusahaan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana.